Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang problematika pendidik PAI, yaitu antara realita dan idealitas sebagai akuntabilitas sosial. Sebelum memulai penjelasan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Dwi Darviani dengan NIM 93212679, Putri Patricia Nelly dengan NIM 93212699, dan Yori Dwi Artiningsih dengan NIM 9321271119. Yang pertama yaitu pengertian problema. Problema adalah sebagai persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari faktor eksternal maupun dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah atau faktor internal. Yang kedua yaitu pengertian dari guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musola, di rumah, dan sebagainya. Problematika guru dalam pendidikan agama Islam adalah persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran oleh guru yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak didik hingga memperoleh kedewasaan baik jasmani maupun rohani dalam ini pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu guru PAI yang ideal. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama Islam, yaitu perilaku seorang guru PAI tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap berbagai asumsi yang melandasi keberhasilan guru itu sendiri. Secara ideal, untuk melacak masalah ini dapat mengacu kepada perilaku Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya pendidik yang berhasil. Karena kita adalah manusia biasa yang tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW, maka dalam melacak asumsi-asumsi keberhasilan pendidik atau agama perlu meneladani beberapa hal yang dianggap esensial yang daripadanya diharapkan dapat mendekatkan antara realitas atau perilaku pendidik agama yang ada dengan idealitas, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menurut Abudin Nata bahwa sifat profesionalisme itu dapat dilihat dari ciri-ciri. Yang pertama, mengandung unsur pengabdian, di mana pendidik mesti dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mengandung unsur idealisme, di mana bekerja sebagai pendidik bukan semata-mata mencari nafkah, tetapi mengajar merupakan untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, mengandung unsur pengembangan. Di sini maknanya adalah pendidik mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerjanya mendasari pengabdiannya secara terus-menerus. Dalam bahasa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pendidik dikategorikan menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Analisa problematika guru PAI antara realita dan idealita sebagai akuntabilitas sosial. Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi kebijakan pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebagai abdi masyarakat, guru dituntut berperan aktif mendidik masyarakat dari belenggu keterbelakangan menuju kehidupan masa depan yang gemilang. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban para pemegang kekuasaan atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yang mengatasnamakan publik.
Pejabat publik tersebut adalah mereka yang atas nama publik diberi kewenangan politik, keuangan, atau bentuk lain dari kekuasaan. Jadi akuntabilitas sosial yakni merupakan bentuk akuntabilitas yang bertumpu pada pelibatan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai problematika guru pendidikan agama Islam antara realita dan idealitas sebagai akuntabilitas sosial dapat dilihat melalui potret guru pendidikan agama Islam yang sedang mengajar di sekolah. Yang pertama, gambaran menunjukkan bahwa pengetahuan guru pendidikan agama Islam meski tidak semuanya memiliki kekurangan tentang pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan, evaluasi, dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengembangan kurikulum. Yang kedua, dari proses belajar mengajar, guru pendidikan agama Islam lebih terkonsentrasi persoalan-persoalan teoritis keilmuan yang bersifat kognitif. Yang ketiga, metodologi pengajaran pendidikan agama Islam selama ini secara umum tidak kunjung berubah. Ia bagaikan secara konvensional, tradisional, dan monoton sehingga membosankan peserta didik. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam seringkali terkonsentrasi dalam kelas dan enggan untuk dilakukan kegiatan praktik dan penelitian di luar kelas. Yang kelima, penggunaan media pengajaran baik yang dilakukan guru maupun peserta didik kurang kreatif, variatif, dan menyenangkan. Yang keenam, kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam cenderung normatif, linier, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya di mana lingkungan peserta didik tersebut berada. Tercapainya suatu tujuan pendidikan agama Islam, maka diperlukan proses yang mengantarkan ke arah sana yang mana mau tidak mau perlu melibatkan kreativitas sekolah. Hal ini merupakan upaya yang menantang. Alasannya, pertama, kejenuhan atas materi yang diulang-ulang dalam pelajaran. Kedua, perhatian pelajar atau murid apalagi bagi anak kelas 3 lebih terpusat pada pelajaran yang menjadi ujian nasional. Ketiga, krisis kepercayaan siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam dan gurunya. Keempat, suasana dan metode belajar yang monoton terasa membosankan bagi siswa. Hal tersebut sama halnya dengan problem-problem yang muncul pada masa sekarang yang menunjukkan kebiasaan negatif yang terjadi dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah termasuk di madrasah. Yaitu yang pertama, Islam lebih diajarkan pada hafalan. Yang kedua, pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga, penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah-masalah keagamaan kurang mendapat perhatian. Yang keempat, penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian. Yang kelima, kurangnya orientasi pada penghayatan terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, tujuan kurangnya perhatian terhadap metode pengajaran agama yang lebih baik. Yang ketujuh, ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalitas. Yang kedelapan, pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.